Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar, Bu wabarakatuh. Nenek? Alhamdulillah kabar baik. Gimana dengan Bu Ning? Alhamdulillah, baik juga. Iya. Ya, maaf mengganggu waktunya ya Ibu. Iya, silahkan, nggak Ya. apa-apa. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 ingin bertanya-tanya nih Bu tentang kepemimpinan Ibu di sekolah Boleh, silakan. SMP Perjuangan. Ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, Bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya? iya. Ini terhadap siswa, peserta didik atau guru? Bisa dua-duanya Bu. Bisa dua-duanya ya. Iya. Mungkin saya lebih mengutamakan kasus siswa mungkin ya. Kasus siswa. Ah, Iya. Iya. Saya sebagai kepala sekolah di SMP Perjuangan, untuk mengetahui kasus itu berawal dari wali kelas, biasanya seperti itu. Karena kan saya tidak berada di dalam kelas, artinya yang berinteraksi langsung adalah wali kelas dengan peserta didik atau guru mata pelajaran dengan peserta didik, seperti itu. Jadi untuk mengetahui adanya kasus dari peserta didik itu berdasarkan dari laporan. Nah, tapi untuk pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah itu tidak langsung saya yang menangani. Ya, tapi ditangani dulu oleh guru yang bersangkutan. Jika tidak terselesaikan, maka beralih ke wali kelas. Kalau masih tidak terselesaikan, kita ke kesiswaan. Gitu. Nah, kalau di kesiswaan sudah terselesaikan, artinya cukup. Kesiswaan tinggal melaporkan kepada saya. Jika kasusnya perlu diselesaikan kembali, maka saya akan di situ pemanggilan kepada peserta didik, kemudian guru yang bersangkutan. Nah, kalau misalkan itu belum terselesaikan, juga mungkin kita melibatkan BK, bimbingan konseling, untuk guru BK untuk menyelesaikan berhubungan dengan psikolog anak. Nah, seperti itu, psikologi anak, kemudian juga dengan guru. Jadi di situ kita saling berinteraksi, saling bekerja sama sehingga dapat menyelesaikan penyelesaian yang ada di permasalahan yang ada di sekolah, seperti itu. Baik, jadi ada kerjasama gitu ya Bu ya? Harus, iya, karena kalau diselesaikan sepihak, artinya nanti kita kan kesalahan dalam mengambil keputusan. Jadi kita cari tahu dulu penyebab si anak melakukan kesalahan. Itu perlu seorang psikolog. Nah, kalau psikolog sudah dilibatkan di situ, artinya kita tinggal melanjutkan mau kemana nih arahnya, mau dibawa kemana, seperti itu. Dan penyelesaiannya seperti apa. Baik Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, terus sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, Ibu itu cara menjalankan pengambilan keputusannya gimana? Kalau dua-duanya sama-sama menjalankan kebenaran dan kebaikan, artinya tidak ada kesalahan di situ ya, tidak ada hal yang buruk. Kita ambil satu keputusan yang memang paling benar dari yang benar. Paling benar dari yang benar. Iya. Artinya paling benar, paling sempurna dalam kebenaran tersebut. Nah, jadi itu nanti yang akan kita realisasikan, yang akan kita ambil sebagai satu keputusan. Karena kan dua-duanya benar. Tapi mana nih yang paling benar, yang mendekati kesempurnaan? Nah, itu yang kita ambil. Yang diputuskan ya, itu Bu, yang diputuskan bersama. Artinya tidak ada kesulitan lah untuk pengambilan keputusan dari dua-duanya hal yang benar kan begitu. Tinggal kita cari kesempurnaannya aja. Seperti itu mungkin. Baik Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan itu saya yang pertama adalah mencari tahu dulu permasalahannya. Iya kan? Kita mencari dulu permasalahannya itu ada di mana. Kemudian jika itu ada di peserta didik, peserta didik bermasalah dengan siapa? Apakah dengan temannya, apakah dengan guru, apakah dengan orang tua, atau dengan wali kelas, atau dengan orang-orang di lingkungan sekolah. Kalau permasalahan itu sudah diketahui, maka barulah kita panggil peserta didik tersebut. Kemudian kita panggil dengan orang yang bermasalah dengan peserta didik tersebut. Nah, masing-masing dulu. Setelah itu baru kita pertemukan
Ya. untuk mencari kebenaran. Ya. Siapa sebetulnya yang salah, siapa sebetulnya yang benar, seperti itu. Jadi jelaskan. Nah, setelah itu barulah kita ambil keputusan. Atau misalkan permasalahan itu atau kesalahan itu adanya di peserta didik, perlu kita memberi nasihat. Kalau nasihat masih belum bisa, dia masih melakukan hal-hal yang buruk, maka kita perlu memberikan sanksi untuk efek jera. Seperti itu. Jadi biar ada kedisiplinan juga kedisiplinan, ya. Kemudian dia menyadari bahwa perilaku dia salah gitu kan. Kemudian juga dia harus juga mengakui oh itu kesalahan dia dan dia harus meminta maaf ya, itu kepada yang paling penting, itu yang paling ya, penting. karena kita kan di sekolah itu institusi moral betul, ya, betul. mengajarkan kepada anak didik, peserta didik, guru juga harus juga. Seperti itu. Ya sekalipun guru kalau memang kita salah, tetap kita harus akui kesalahan kita di mana gitu kan. Jadi kita sama-sama melakukan pembenahan untuk mencapai apa yang kita inginkan, ya kan, pembelajaran yang lebih baik lagi, terutama untuk moral, etika seperti itu. Ya, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif ya. Yang pernah Ibu lakukan, kayaknya ini cara ini efektif banget nih untuk Ibu mengambil keputusan. Iya. Ya itu seperti tadi, untuk mengambil keputusan kan tidak dengan serta-merta saya memutuskan, ya kan? Artinya saya harus mencari tahu dulu penyebabnya, kan begitu. Kalau saya sudah mencari tahu penyebabnya, maka yaitu langkah-langkahnya itu seperti tadi, dipertemukan dengan orang-orang yang saat itu melakukan kesalahan, misalkan seperti itu, dipertemukan dulu, kemudian dicari solusinya, jalan keluarnya, baru saya menentukan, baru saya mengambil keputusan. Jadi dipertemukan dulu kedua belah pihak tersebut, baik itu peserta didik maupun peserta didik dengan guru, ataupun guru dengan guru, atau peserta didik dengan peserta didik, gitu. Baik, Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa nih? Tantangannya kadang-kadang kalau ke peserta didik itu ada 1-2 orang tua peserta didik yang memang anaknya melakukan kesalahan di sekolah, tapi dia masih merasa bahwa anaknya itu yang benar. Nah itu kadang begini, itu tantangan banget. Anak saya setahu saya nggak begitu. Kan begitu. Sepengetahuan saya kalau di rumah baik-baik aja, sopan gitu kan. Tapi kan orang tuanya kan nggak bisa mengikuti anaknya kemanapun anaknya pergi, ya kan. Ketika anaknya berada di sekolah, misalkan saat istirahat, artinya kan tidak ada orang tua, keterlibatan orang tua di situ, gitu kan. Kemudian ketika anaknya melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, kenakalan-kenakalan, dia mungkin di rumah dia seorang anak yang baik dan manis, tapi di luar rumah, kita kan nggak tahu perilaku anak, ya kan? Karena banyak faktor yang mempengaruhi perilaku si anak, begitu. Dia bisa jadi pribadi yang berubah, misalkan 100% berubahnya, tergantung lingkungan, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berinteraksi, dengan siapa dia setiap hari bergaul. Nah itu penting juga, makanya orang tua jangan menutup mata, harus tahu siapa sih teman dekat anak kita. Itu jadi kita juga bisa melarang, jangan sama si A, cukup kenal aja, misalkan begitu kan, perilakunya kurang baik, kamu cukup kenal aja gitu. Jadi orang tua juga harus berperan di situ, nggak hanya di rumah. Jadi ketika anak di sekolah, jangan menyerahkan 100% terhadap sekolah. Karena kan kita dewan guru, satu guru aja memegang lebih dari 10 peserta didik. Kalau di rumah kita fokus sama satu anak, kan begitu. Jadi itu harus, orang tua itu tetap harus ada kerjasama terhadap pihak sekolah. Seperti itu sih. Kerjasama ya. Kerjasama, nggak bisa kita masing-masing dengan sekolah. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya?
Oh, gitu. Nah, prosedurnya itu seperti apa yang dijalankan? Iya. Kalau jadwal saya fleksibel. Oh, fleksibel. Fleksibel. Aja ya. Kenapa? Ketika ada kasus, terutama kasus yang berat, maka sesegera mungkin harus kita selesaikan. Oh, dia tergantung kasusnya Betul, juga ya. betul. Ini misalkan kasus yang berat itu kan urgent banget, Iya. ya kan? Jadi harus sesegera mungkin kita selesaikan. Karena kalau ditunda-tunda, nah itu kan khawatirnya namanya. Kalau kita kan di sini tingkatan SMP itu kan remaja, Betul. ya kan? Dikatakan dewasa dia belum, dibilang anak-anak dia sudah lebih dari Iya. anak-anak. Jadi masa-masanya dia itu apa ya? Masih mencari jati diri. Iya, Masih mencari jati diri. Dia merasa dirinya udah besar padahal belum. Dia merasa dirinya mampu padahal belum gitu. Masih Iya. tetap harus kita kita pantau, kita awasi gerak-geriknya kan seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau saya fleksibel aja, tidak pernah menentukan waktu yang harus tanggal sekian atau enggak. Karena Enggak ada yang terjadwal. bisa tanggal sekian, Iya, pemanggilan iya. gitu-gitu ya. Mungkin kalau untuk pemanggilan, yang penting anak sudah kita tangani dulu terlebih dahulu di Iya. sekolah. Itu sesegera mungkin, tergantung dengan permasalahan yang dia sedang hadapi. Iya, betul. Iya, apakah Tergantung kasusnya ya, Bu, ya. kasusnya, apakah kasusnya itu ringan, sedang atau berat. Tapi Iya. seringan-ringannya kasus harus segera mungkin diselesaikan. Segera mungkin ya. Sesegera mungkin harus diselesaikan, jangan ditunda. Seperti itu. Paling nanti kita tinggal pemanggilan orang tua untuk Iya. supaya orang tua mengetahui bahwa ada kasus anaknya di sekolah. Seperti itu. Itu yang selama ini saya jalani ya. Iya, Ibu, bagus itu, Bu. Iya. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya. Kalau untuk pengambilan keputusan, saya berdasarkan data kan. Data yang utama adalah wali kelas. Berarti wali kelas ya? Iya, wali kelas. Kemudian yang kedua adalah dari kesiswaan. Kesiswaan. Dan yang terpenting adalah dari BK. Oke, Dari dari itu. BK. Iya. Kalau datanya sudah lengkap, permasalahan anaknya sudah kita ketahui dan sudah kita tangani, Ya. artinya tinggal menentukan sanksi kan. Ya. Pemberian sanksi. Tapi sanksi yang diterapkan di SMP Perjuangan itu tetap sanksi yang mendidik. Bagus ya, Bu, ya. Bukan sanksi berupa hukuman yang membuat anak takut. Iya. Bukan, tapi tetap yang berhubungan dengan pendidikan. Entah itu sholat sunnah yang diperbanyak rakaatnya, atau tugas membaca Al-Quran yang diperbanyak surah-surahnya, seperti itu. Ya, pokoknya yang mendidik. Yang mendidik, ya. Tidak ada hukuman fisik di sini. Iya, tidak ada hukuman fisik. Dan membentuk akhlak. Membentuk akhlak, betul. Sekali. Iya, berkaitan dengan artinya apa ya namanya? Dia itu kan pertaubatan lah pada Allah kan gitu. Tapi sebelumnya dia harus tetap secara gentle meminta maaf kepada orang yang menjadi korban. Iya, seperti itu sih yang selama ini kita lakukan. Iya. Baik, Ibu. Pertanyaan terakhir nih, Bu ya. Silakan. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Iya. Pelajaran yang terpenting itu adalah saya bisa merealisasikan terhadap keluarga saya pribadi. Kepada anak-anak saya. Iya. Dari banyaknya kasus yang saya hadapi di sekolah yang beragam. Pasti banyak banget ya selama Pasti banyak selama saya memimpin. Nah, itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah saya jadi lebih dewasa, lebih tahu dan lebih paham cara menyelesaikan setiap kasusnya. Gitu. Karena pengalamannya udah banyak. Karena ya? pengalamannya udah banyak dari berbagai kasus. Karena kan kasus yang terjadi itu nggak hanya satu jenis kasus. Iya, makin kesini makin beragam kasus. Iya, apalagi anak kan sekarang udah pegang HP. Zaman kita dulu kan enggak. Ya kan? Belum ada. Kemudian juga kasus juga terbanyak adalah kedekatan antara anak dengan orang tua berkurang. Jadi ketika mereka di rumah itu udah jarang
kumpul bareng di satu ruang, kemudian anak bercerita mengenai unek-uneknya dia, ya kan, permasalahannya dia sebagai remaja. Nah ini yang udah jarang dilakukan. Orang tuanya sibuk pegang HP, ayah ibunya, anaknya sibuk pegang HP. Jadi sekalipun ngumpul dia nggak ngobrol, masing-masing pegang HP. Nah itu yang sangat miris, ya kan? Nah itu yang dilema itu yang sekarang terjadi di mana-mana. Kumpul dalam satu rumah tapi masing-masing pegang HP. Masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing. Iya, beda kayak zaman kita dulu kan. Betul. Ketika kita kumpul sama keluarga, misalkan di ruang keluarga, apa itu sambil makan, itu kita ngobrol. Unek-unek kita tersampaikan. Orang tua bertanya sama kita menjawab. Sekarang kan enggak. Nah itu. Jadi harus, kalau dari saya harus ada satu momen, berkumpulnya keluarga, ayah, ibu, anak tanpa pegang HP. Jadi kita mendengar keluh kesah anak kita, kita tanya permasalahan anak kita di sekolah, di ruang lingkup dengan teman-temannya, apakah ada masalah, apa enggak gitu kan? Karena anak butuh juga curhatan. Curhatan dia butuh buat mengurangi beban yang dia tanggung sendiri gitu. Dengan curhat ke mamahnya, maka dia akan berkurang bebannya, kemudian juga rahasianya terjamin dibanding dia curhat ke orang lain yang salah. Nah itu bahaya. Gitu. Jadi makanya kalau saya sedang berhadapan dengan orang tua siswa, saya selalu berpesan, tolong sisihkan waktu untuk anak tanpa HP. Berikan, sisihkan waktu untuk anak-anak kita, dia curhat sama kita mengenai permasalahan dia gitu kan, masalah percintaan, masalah pembelajaran, masalah sikap perilaku. Karena kan usia SMP ini kan udah menghadapi puber pertama. Betul. Nah, di situ timbul rasa suka, rasa cinta terhadap lawan jenis. Kalau sama orang tua nggak diarahkan, itu bahaya juga. Itu bahaya juga. Jadi jangan dianggap remeh, ya kan? Jadi harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi antara orang tua sama anak, sama guru. Itu tetap satu kesatuan yang nggak bisa terlepas selama anak-anak masih bersekolah. Itu sih, Bu. Jadi memang sekarang kan ada istilah belajar di rumah, belajar di sekolah, gitu ya. Mungkin belajar di rumah dengan orang tua harus ada komunikasi anak tersebut. Betul. Itu yang terpenting adalah komunikasi. Benar. Komunikasi itu harus intens. Orang tua ketika anak pulang dari sekolah, dia harus punya waktu untuk bertanya. Tadi kamu belajar apa? Tadi kamu di sekolah ada masalah enggak? Baik sama guru atau sama teman, itu orang tua harus. Karena kalau nggak begitu, orang tua menutup mata, si anak akan terbuka sama teman. Kalau temannya teman yang baik, kalau temannya teman yang salah, itu akan bermasalah banget buat si anak. Itu, Bu. Itu mungkin. Itu saja Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya, waktunya juga. Sama-sama Bu Nesi. Sehat selalu ya Ibu Nende. Amin ya robbal alamin. Ibu juga sehat selalu. Amin. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu Nende. Sama-sama Bu Nih.